Saya Sumasabila Yasa dengan NIM D22 2020 030098 dari kelas D2221 akan menjelaskan tentang mekanisme kerja hormon kelenjar pankreas. Yang pertama yaitu dimulai dari sel-sel tubuh mengambil lebih banyak glukosa, lalu kadar glukosa darah ini dibawa menuju hingga ke suatu titik pasang atau stimulus untuk pembebasan insulin berkurang. Untuk pembebasan, maka insulinnya akan berkurang. Nah, dari sini dibawa lagi menuju hemostatis, kadar glukosa darah menjadi turun atau rendah. Hal ini dikarenakan banyaknya pengeluaran glukosa dari darah atau bisa juga kadar glukosa darah yang rendah terjadi karena melewatkan waktu makan. Setelah itu, sel-sel pankreas akan dirangsang untuk melepaskan glukagon ke dalam darah. Jadi pankreas ini akan dirangsang untuk mengeluarkan glukagon ke dalam darah, lalu glukagon ini dibawa menuju ke hati. Di hati ini akan dirombak glikogen dan melepaskan glukosa ke dalam darah. Setelah itu dibawa lagi, kadar glukosa darah naik hingga ke titik pasang, stimulus untuk pelepasan glukagon berkurang. Lalu dibawa lagi menuju hemostatis kembali, maka di sini tuh nanti kadar insulinnya tinggi. Kadar glukosa darahnya tinggi, bukan insulinnya, tapi kadar glukosa darahnya tinggi. Ini bisa dikarenakan sudah mengkonsumsi makanan yang kaya akan karbohidrat, maka otomatis kadar glukosanya akan naik juga. Setelah itu dibawa menuju pankreas, diolah dan menjadi insulin. Setelah itu dibawa ke hati. Hati akan mengambil glukosa dan menyimpannya sebagai glikogen lagi. Selain dibawa ke hati, insulin ini juga bisa diambil oleh sel-sel tubuh untuk mendapatkan glukosa. Nah, secara garis besarnya, mekanisme kerja hormon kelenjar pankreas ini, yang pertama yaitu kadar glukosa tinggi dalam darah akan dirangsang untuk sekresi insulin. Biasanya ini terjadi setelah makan, maka insulin akan naik atau tinggi. Di sisi lain, ketika kadar glukosa darah naik, ini tuh disebabkan karena tubuh mendapatkan glukosa dari pemecahan makanan yang tadi kita makan. Yang kedua, kekurangan hormon insulin. Disebabkan biasanya karena penyakit DM, diabetes mellitus. Yang ketiga, insulin berperan mengubah glukosa menjadi glikogen, menurunkan kadar gula darah. Jika seseorang tidak dapat memproduksi insulin, maka glukosa dalam darah terus bertambah karena glukosanya tidak bisa dirubah menjadi glikogen. Akibatnya, urin yang dikeluarkan oleh orang tersebut mengandung glukosa yang sangat banyak. Yang keempat, peningkatan glukosa darah di atas 90 mg atau 100 ml merangsang pankreas sekresi insulin sel-sel targetnya untuk mengambil kelebihan glukosa dari darah. Ketika kelebihan itu telah dikeluarkan atau ketika konsentrasi glukosa turun di bawah titik pasang, maka pankreas akan merespon dengan cara mensekresikan glukagon yang mempengaruhi hati untuk menaikkan kadar glukosa dalam darah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.